What's up Lamers? Wow, saya sungguh bersuka cita sekali hari ini. Kita boleh sama-sama beribadah kembali. Gak terasa udah hampir 8 bulan kita beribadah online, teman-teman di rumah semua. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan Maha Hadir, amin. Dimanapun kita berada, kapanpun waktu kita, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. So kita mau meninggikan Tuhan kita lebih lagi dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan baik, amin. Come on. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Yeah. Engkau baik Tuhan. Biar segala puji dan hormat bagi Kau. Mari sama-sama katakan tiba. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara katakan, everybody say, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau nyanyi lagu ini lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan tiba. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak. Satu suara katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur. Mari lebih lagi yang percaya, kita mau katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba.
kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Yay. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini, sore ini, pagi hari ini, malam hari ini, kapanpun teman-teman beribadah, kita mau katakan Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat setiap nafas kehidupan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar di setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh diurapi di jamah. Kita mau katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan hari kami, hari demi hari ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang pimpin kami lebih lagi. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh menghasilkan buah yang manis di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. What's up Flamers, what's up Teens, senang sekali berjumpa dengan kalian. Kita tidak ada yang menyangka bahwa pandemik ini, situasi seperti ini berlalu sampai 8 bulan. Dan kami di gereja sangat kangen sama kalian, kangen untuk ibadah onsite lagi bersama-sama, tetapi kita terus berdoa, kita terus berharap supaya pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa ibadah bareng-bareng lagi. By the way, saya suka sekali dengan lagu terakhir yang dinyanyikan Andre barusan, Ku Mau Selalu Bersyukur, karena di saat-saat seperti ini bersyukur atau grateful heart atau gratitude adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Karena apa? Ketika kita selalu bersyukur, kita akan bertindak untuk bekerja lebih giat lagi untuk menghasilkan banyak buah di ladangnya Tuhan. Karena hari ini, sore hari ini saya akan share dengan pada kalian semua suatu kebenaran tentang productivity. Saya namakan judul sharing saya pada sore hari ini adalah Trees and Fruits. Trees and Fruits. Pohon dan buah. On this pandemic situation, kita semua mengalami hal-hal yang tidak terduga, teman-teman semua. Buat teman-teman yang masih bersekolah, buat teman-teman yang masih kuliah, kita harus mengalami yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Buat teman-teman yang mungkin bekerja, kita mengalami yang namanya work from home. Atau teman-teman yang berusaha, kita mengalami banyak waktu kosong karena mungkin usaha kita belum berjalan normal seperti sedia kala. Semua orang terkena dampak dari yang namanya COVID-19 ini dan kemudian kita menjadi punya lebih banyak waktu untuk berpikir kembali tentang kebermaknaan kita di dalam kehidupan. Di dalam pilihannya, di dalam waktu-waktu yang tersedia ini kita mau pikirin lagi apa yang menjadi panggilan hidup kita, apa yang menjadi maksud hidup kita, atau kita mau memakai waktu kita untuk duduk-duduk aja dan menikmati waktu yang tersedia untuk diri kita sendiri. We have more time to rethink what to do. Are we choose to be more productive or just sit and enjoy more time for yourself? Banyak orang-orang di luar sana yang memakai waktunya untuk memikirkan kembali strategi-strategi apa yang akan dilakukan setelah masa-masa ini berakhir. Tetapi ada juga orang-orang di luar sana yang menggunakan waktunya hanya untuk duduk-duduk aja, untuk main game, mungkin untuk olahraga doang, untuk virtual hangout. Tetapi saya harap buat teman-teman di Flame dan teman-teman di Teens, kita memilih sesuatu yang tepat. Kita memilih sesuatu yang bermakna. Kita memilih sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu lagi di masa depannya. Saya berharap teman-teman memilih untuk lebih produktif daripada hanya sekedar memuaskan diri sendiri. Produktif adalah sebuah kata kerja, kata sifat teman-teman. Yang berarti mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mampu menghasilkan terus-menerus, mendatangkan dan menguntungkan. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini. Produktif adalah sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena ketika kita belajar suatu hal tentang productivity, kita harus punya konsep di mana saya harus menjadi pribadi yang lebih baik hari demi harinya. Produktif itu berbicara soal planning dan planting. Planning dan planting. Perencanaan dan penanaman. Planning bicara soal apa yang akan kita raih di masa depan. Kebenaran kita sudah menginjak di akhir tahun 2020. Kita harus punya planning ke depannya kita mau ngapain. Dan saya harap masa-masa seperti ini adalah menjadi momen bagi kita semua buat memikirkan
apa yang harus kita lakukan di akhir tahun 2020 ini dan di awal tahun 2021. Banyak orang-orang di luar sana bikin meme yang mereka says, hore, tahun 2020 akan segera berakhir. Tetapi teman-teman, kalau kita tidak planning sesuatu dengan baik untuk tahun 2021, kita tidak akan meraih sesuatu yang lebih baik daripada tahun 2020. Productivity itu soal planning dan planting. Ketika kita sudah tahu apa itu planning, kita beralih ke sesuatu yang namanya planting. Saya percaya sekali bahwa setiap kita sudah diberikan benih oleh Tuhan untuk ditanam, dibesarkan, dan kemudian berbuah banyak. Kita semua telah diberikan potensi yang luar biasa bagi Tuhan, dari Tuhan, untuk kita lakukan yang terbaik untuk menghasilkan lebih banyak buah lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngomongin tentang productivity, kita akan ngomongin tentang planning dan planting. Ketika kita menyadari bahwa ada strategi yang harus kita lakukan untuk meraih sesuatu yang besar, tidak hanya cukup sampai di strategi aja, kita harus do an action dengan planting, dengan menanamkan potensi kita, dengan menanamkan benih yang Tuhan percayai bagi kita semua untuk menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ngomongin tentang trees and fruits. Seseorang yang punya ladang tidak hanya bermodalkan benih-benih saja, tetapi seseorang yang punya ladang harus mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap ladangnya tersebut. Pada masa kini, planning dan planting adalah hal yang tidak terlalu sulit karena dunia sudah memberikan kita fasilitas yang sebesar-besarnya untuk mempelajari apa yang harus kita lakukan. Ada internet, mungkin zaman dulu ketika mau planning dan planting, mereka tahu bagaimana cara menanam benih yang baik, tetapi mereka kekurangan informasi tentang bagaimana cara membesarkan benih itu ketika sudah ditanam. Tetapi masa saat ini kita diberikan fasilitas yang sangat banyak oleh dunia ini ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dunia juga memberikan fasilitas pada kita untuk membesarkan apa yang telah kita tanam tersebut. Tetapi teman-teman, fasilitas yang diberikan itu kadang-kadang juga menjadi tantangan bagi diri kita sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan PJJ, bagi teman-teman yang masih sekolah dan masih berkuliah, kita menggunakan handphone dan kuota internet. Handphone dan kuota internet merupakan fasilitas yang diberikan pada kita semua untuk planning dan planting. Tetapi fasilitas yang sama bisa menjadi tantangan yang berbeda bagi generasi saat ini. Sebuah handphone dan kuota internet bisa kita pakai untuk mengikuti webinar-webinar yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan handphone dan kuota internet juga bisa kita gunakan untuk nge-push rank di Mobile Legends. Tergantung bagaimana kita mengalahkan tantangan-tantangan yang disediakan di depan kita. Kadang-kadang fasilitas membuat kita tertinggal jauh dari orang-orang seumur kita, orang-orang yang berada di lingkungan yang sama dengan kita. Fasilitas membuat kita merasa kewalahan, terbebani, dan stres. Kemudian menyadarkan kita bahwa kita tertinggal jauh dan menyadarkan bahwa kita tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan. Trees and fruits bicara soal produktivitas. Trees and fruits bicara soal menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya sekali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, produktif merupakan sebagian dari karakter kita. Menjadi produktif ada sebagian dari karakter kita. Saya akan bagikan 3 hal yang sangat penting buat kita semua, 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama tentang produktivitas ini. Yang pertama adalah ketika kita mau menjadi orang-orang yang produktif, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah prioritas utama kita. Christ is our main priority. Christ is our main priority. Lukas 6 ayat 44a mengatakan seperti ini teman-teman. Setiap pohon dikenal pada buahnya.
Setiap pohon dikenal pada buahnya. Pengetahuan akan sebuah pohon itu enggak setinggi pengetahuan akan sebuah buah. Kalau kita bicara soal buah, dengan melihat bentuknya aja, dengan melihat warnanya aja, kita udah bisa bilang itu buah apa. Apalagi sebuah buah yang kita suka untuk makan. Kita bisa dengan mudah mengatakan itu buah apel, itu buah pisang, itu buah melon. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan sebuah pohon, kita akan mengalami kesulitan teman-teman. Kita akan mengalami kesulitan karena gak semua orang hafal bentuk buah dari bentuk pohonnya. Mungkin satu-satunya pohon yang kita hafal dari zaman kecil adalah pohon Natal, bentuknya seperti itu. Tetapi untuk bentuk pohon-pohon buah yang kita suka, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Oh, saya suka makan pisang, bentuk pohon pisangnya itu seperti ini. Oh, saya suka makan melon, ternyata bentuk pohonnya itu seperti ini. Padahal teman-teman, pohon merupakan elemen yang sangat penting untuk kita dapat menghasilkan buah-buah. Pohon merupakan elemen yang sangat penting untuk dapat menghasilkan buah-buah. Tetapi pengetahuan akan buah terkadang lebih besar daripada pengetahuan akan pohonnya itu sendiri. Pohon merupakan elemen yang sangat penting untuk dapat menghasilkan buah-buah. Depend as the result is there a good fruit and a bad fruit. Buah yang bagus tentunya dihasilkan dari sebuah pohon ini diperlakukan dengan benar. Sedangkan buah yang kurang baik dihasilkan dari pohon yang diberlakukan dengan kurang baik. Perlakuan terbaik untuk sebuah pohon adalah bagaimana kita menghubungkan pohon tersebut, menghubungkan akar pohon tersebut dengan mineral-mineral yang baik dan sumber air yang baik. Dalam hal kehidupan kita ya terhubung dengan Tuhan sebagai sumber yang tepat. Sehingga pohon kehidupan kita akan tumbuh menjadi sangat baik dan sehat dan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang banyak. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Ketika kita berbuah banyak, bagaimana kita bisa memperkenalkan Tuhan sebagai sumber kita, sebagai sumber mineral kita, sebagai sumber air kita kepada orang banyak menikmati buah-buah dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Christ is our main priority. Terhubung dengan sumber yang tepat atau Tuhan akan membawa kita ke dalam perspektif Tuhan dan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman semua, kita mau buka sebuah ayat di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terhubung dengan sumber yang tepat akan membawa kita tidak hanya bertumbuh dengan baik, tetapi akan membawa kita menuju perspektifnya Tuhan. Akan membawa kita menuju cara pandangnya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan dia terus mengatakan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya kita tahu apa yang menjadi sudut pandangnya Tuhan. Seharusnya kita lebih mengerti apa yang menjadi perspektifnya Tuhan. Harusnya kita lebih mengerti tentang apa yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan. Jika mencintai seseorang, kita akan melakukan tindakan yang akan membuat kita dapat klik dengan orang tersebut. Ketika kita dekat dengan seseorang, ketika kita mencintai seseorang, kita akan melakukan apa yang dia suka. Sangat jarang kecuali orang yang aneh luar biasa melakukan hal yang orang yang dia cintai ya, tidak suka.
Kebanyakan orang-orang ketika dia suka sama orang, ketika dia jatuh cinta dengan seseorang, dia akan melakukan sesuatu yang orang yang dia kasihinya suka. Loving people is main reason. Tuhan Yesus datang ke bumi dan berkorban untuk kita semua. Yang pertama tadi kita bahas adalah Christ is our main priority. Yang kedua yang mau saya bahas adalah bersandar kepada Tuhan. Rely on God. Untuk mengetahui produktif sebagai sebagian dari karakter Kristen, kita harus bersandar kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Jadi katakan orang-orang yang bersandar pada Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang akan membuatnya tetap hijau, tidak khawatir pada tahun-tahun yang kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Kunci menjadi sebuah pribadi Kristen yang produktif adalah bagaimana kita bisa bersandar kepada Tuhan. Karena sesuai dengan janjinya, tidak akan berhenti menghasilkan buah. Meskipun di dalam masa-masa kekeringan. Teman-teman, saya pakai produk dari Apple. Ketika iPhone saya rusak, saya tentunya akan membawanya ke service center Apple. Saya tidak akan membawa handphone saya ke service center abal-abal yang tidak saya kenal. Karena apa? Tidak ada yang lebih tahu produk Apple selain Apple. Tidak ada yang tahu produk Samsung selain Samsung. Dan no one know you better than God did. Tidak ada yang kenal kamu lebih baik daripada Tuhan. Pada masa-masa seperti ini sangat penting untuk kita bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia yang tahu terbaik untuk kita. Yeremia mengatakan dengan yakin, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak ada yang tahu kamu lebih baik daripada yang menciptakan kamu. Produktif sebagai karakter orang Kristen yang pertama adalah Kristus, menempatkan Kristus sebagai prioritas utama kita. Karena ketika kita menempatkan Kristus sebagai prioritas utama kita, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan ada di mana. Hatinya Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Ketika kita tahu hatinya Tuhan pada jiwa-jiwa, seharusnya kita menjadi pohon yang menghasilkan banyak buah untuk jiwa-jiwa. Setelah menjadikan Kristus sebagai prioritas utama kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bersandar sama Tuhan. Ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa kering, dijanjikan pada orang-orang yang bersandar pada Tuhan, dia akan tetap hijau dan menghasilkan buah yang banyak walaupun pada masa kering. Karena apa? Kita harus bersandar pada Tuhan, karena tidak ada orang yang tahu kamu lebih baik daripada yang menciptakan kamu. Yang ketiga, yang saya sangat suka adalah work on it. Kerjakan bagianmu. Apakah saya percaya sama keajaiban? Saya percaya sama mujizat. Karena terlalu banyak dalam kehidupan saya
Ya saya nggak anggap mungkin sebelumnya, tetapi kejadian dalam kehidupan saya. Saya sangat percaya sama keajaiban, saya sangat percaya sama mujizatnya itu Tuhan. Tetapi ada menarik dari kisah-kisah Alkitab, di mana Tuhan memilih orang-orang yang sedang bekerja untuk diangkat dan kemudian menjadi benih yang kemudian tertanam dan berbuat lebat, dan bukan orang-orang yang sedang santai dan bermalas-malasan, teman-teman. Tuhan memilih orang-orang yang sedang bekerja untuk menjadi benih yang baik, ditanam dan berbuah banyak dan dinikmati oleh banyak orang. Contoh, di Matius 4 ayat 18-19 saya akan bacakan buat teman-teman semua. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ini dengar baik-baik ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pemanggilan murid-murid pertama dilakukan ketika para murid sedang bekerja di tepi danau Galilea. Mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah penjala ikan. Mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka penjala ikan. Mereka nggak lagi tanning di depan pantai, di pantai sebuah danau ketika Yesus memanggil. Mereka sedang menebarkan jalanya karena mereka penjala ikan. Mereka sedang bekerja. Mereka sedang melakukan bagiannya ketika Yesus panggil Petrus dan teman-temannya sebagai murid-murid pertama. Lalu Hakim-Hakim 6 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat perasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon dipanggil ketika sedang mengirik gandum. Walaupun dia sedang bersembunyi dari orang-orang Midian. Gideon dipanggil Tuhan sebagai hakimnya Tuhan ketika sedang bekerja. Gideon dipanggil sebagai hakimnya Tuhan bukan ketika sedang ngumpet di bawah ranjangnya dia karena bersembunyi dari orang-orang Midian. Gideon dipanggil ketika sedang bekerja. Lalu 1 Samuel 16 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Lalu Samuel berkata pada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel pada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Ketika Daud akan dijadikan seorang raja, akan ditahbiskan menjadi seorang raja, teman-teman, dia nggak sedang diam-diam aja. Dia sedang bekerja menggembalakan kambing domba punya bapaknya. Oh, kita lihat di 1 Samuel dikatakan matanya indah, dia kemerah-merahan, parasnya elok. Dia dipanggil Tuhan ketika dia tidak sedang dimanja oleh orang tuanya. Dia dipanggil Tuhan untuk diurapi menjadi Raja Israel, tidak ketika dia sedang disayang-sayang oleh bapaknya. Daud dipanggil Tuhan untuk diurapi menjadi bangsa Israel ketika dia sedang bekerja, teman-teman. Produktif sebagai karakter orang Kristen, bicara soal bagaimana kita menempatkan Kristus menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Produktif sebagai sebuah karakter orang-orang Kristen adalah bagaimana kita bisa berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan produktif sebagai bagian dari karakter Kristen adalah bagaimana kita mengerjakan bagian kita ketika Tuhan panggil. Daud dipanggil ketika mengembalakan domba. Gideon dipanggil ketika dia sedang mengirik gandum. Murid-murid pertama dipanggil ketika mereka sedang menjala ikan. Tuhan sangat menghargai
apabila kita mengerjakan apa yang di tangan kita dengan baik, teman-teman. Kunci untuk menjadi berbuah banyak adalah bagaimana kita menghargai apa yang di tangan kita. God not count what in your hand. God count our heart. Tetapi kadang-kadang kita berpikir kita nggak cukup baik untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan nggak pernah ngitung apa yang di tangan kamu. Betul, Tuhan menghitung hatimu. Tetapi kadang-kadang teman-teman, ketika kita melihat apa yang di tangan kita sedikit, ketika kita melihat yang di tangan kita tidak banyak, kita merasa nggak layak untuk mengerjakan ladangnya Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa, yang Tuhan tanya sama Musa adalah, apa yang di tangan kamu? Lalu Musa menjawab, tongkat Tuhan. Dikatakan tongkat yang sama digunakan untuk membelah lautan. Tongkat yang sama digunakan untuk membuat banyak mukjizat di dalam perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menghargai apa yang di tangan kita. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita tidak punya. Tuhan fokus sama apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa kerjakan. Ironinya adalah ketika Tuhan fokus sama apa yang kamu punya, kamu fokus sama yang gak ada di tangan kamu. Dipikir kalau mau melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan, kita harus punya banyak uang, kita harus punya banyak resources, kita harus punya banyak talenta. Enak, orang itu enak, dia punya banyak uang, jadi dia bisa menghasilkan banyak buah, dia bisa banyak ajak orang hangout. Tetapi Tuhan gak fokus sama itu, teman-teman. Tuhan gak pernah fokus sama apa yang gak kamu punya. Tuhan fokus sama apa yang kamu punya. Yang ironisnya itu, ketika Tuhan fokus sama apa yang kamu punya, kamu fokus sama apa yang kamu gak punya. Jadinya apa yang kita punya tidak menjadi apa-apa. Oh, untuk menghasilkan buah yang banyak, saya perlu ini, saya perlu itu, saya perlu resource yang seperti ini, saya perlu uang sebanyak ini, saya harus sekolah tinggi, saya harus punya equipment ini itu. Tapi kita mengabaikan apa yang kita punya dan tidak mengerjakannya. Itu yang menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita di Alkitab, ini ada sebuah cerita terakhir buat teman-teman semua pada sore hari ini. Cerita adalah ketika Daud disuruh oleh ayahnya mengantarkan bekal buat kakak-kakaknya sedang bertempur melawan orang Filistin. Pada saat itu ada seorang Filistin yang namanya Goliat menantang orang-orang Israel untuk berperang melawan dia, bertarung melawan dia. Dan ketika Daud melihat itu, Daud berkata, saya yang bakal melawan Goliat, saya akan melawan orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Saul, Raja Israel pada saat itu? Dia kasih Daud baju zirahnya, bajunya zirah Saul untuk bertempur. Tetapi apa yang dilakukan? Apa yang terjadi sama Daud pada saat itu? Jalan aja gak bisa, karena apa? Baju zirahnya gak fit sama badan dia. Baju zirahnya gak fit sama badan dia. Itu bukan, baju zirah bukan punyanya dia. Padahal secara manusia, ketika kita menghadapi musuh yang besar, musuh yang hebat, yang kita butuhkan adalah peralatan perang terhebat. Tetapi ketika dia pakai peralatan perangnya Saul, which is itu Raja Israel, pasti itu peralatan perang paling bagus pada saat itu. Dia gak bisa gerak, dia gak bisa maksimal. Lalu dia maju dengan apa yang dia punya. Lalu dia maju dengan apa yang dia punya. Itu yang mengalahkan Goliat. Itu yang mengalahkan Goliat.
Terkadang kita iri sama orang ini punya resource banyak, orang ini punya modal banyak, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada saya lakukan. Tetapi jangan lupa, ketika kamu dikasih resource itu, kamu dikasih modal itu, belum tentu itu fit sama kamu. Belum tentu itu bisa kamu kerjakan dengan baik. Seperti Daud yang diberikan pakaian perang Saul, dia tidak bisa berperang dengan baik, tetapi ketika dia maju dengan ada apa adanya dia bisa menghasilkan sesuatu kemenangan yang luar biasa buat bangsa Israel. Teman-teman, buah itu dihasilkan ketika kita sedang bekerja. Buah itu tidak dihasilkan dari santai-santai aja. Buah itu tidak dihasilkan dari momen kita tidak melakukan apapun. Tetapi buah itu dilakukan ketika momen kita mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Balik lagi ke awal, saat-saat seperti ini kita punya banyak waktu, teman-teman. Saat-saat seperti ini kita punya begitu banyak waktu yang dapat kita gunakan untuk reading, untuk berpikir lagi keberadaan kita, kebermaktaan kehidupan kita. Apakah kita mau menyusun strategi dan mengeksekusinya di masa yang akan datang? Apa kita mau memanfaatkan waktu yang banyak ini hanya buat nyantai-nyantai aja melakukan apa yang kita suka? Pilihannya ada di tangan teman-teman semua. Pilihannya ada di tangan teman-teman semua. Tetapi saya mau ingatkan bahwa menjadi produktif, menjadi bermanfaat, menjadi berguna adalah salah satu dari karakter orang Kristen. Karena manusia, lingkungan kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian adalah main priority-nya Allah, adalah main priority-nya Tuhan. Lakukan yang terbaik, teman-teman. Hasil tanam yang terbaik, hasilkan buah-buah yang terbaik. Dan saya percaya sekali, kehidupan kita akan dipenuhi oleh sukacita. Karena apa? Kita sudah berhasil fulfill apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua buat belajar sesuatu yang baru tentang produktivitas Tuhan. Kami percaya Tuhan, trees and fruits merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pohon yang baik. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pohon yang kuat Tuhan. Kami rindu menjadi pohon yang ditanam di tepian air yang membuat kami tetap berbuah banyak, tetap hijau di masa-masa kekeringan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa menjadi berkat Tuhan dengan buah-buah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak akan menjadi anak-anak-Mu yang hanya diam saja Tuhan. Tetapi kami akan menjadi anak-anak-Mu yang mau bertindak, kami menjadi anak-anak-Mu yang mau punya usaha dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Kau lihat adalah ketika kami bekerja, apa yang Kau lihat ketika kami bersandar sama Engkau Tuhan. Dunia mungkin mengatakan bahwa saat-saat ini adalah saat yang sulit bagi seluruh umat manusia. Tetapi kami bersandar kepada Allah yang luar biasa, kami bersandar pada Allah yang tepat, kami bersandar pada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan kami bisa andalkan itu Tuhan. Jadikan kami Tuhan murid-murid-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan ke sebuah dimensi yang baru Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, melalui tindakan kami, melalui act kami, banyak orang akan dimenangkan dan banyak orang akan diubahkan Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, kami beralaskan segala doa kami, pengharapan kami hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Dan teman-teman semua, marilah kita berpisah satu sama lainnya dengan membawa berkat dari Tuhan, berkat yang luar biasa dari Tuhan, dan damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan teman-teman semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Amin.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.